Lubang purba berukuran besar ngeluarin bau busuk hingga baunya bisa kecium ke segala arah. Bunyi misterius terus bersahutan dari dalam lubang. Banyak orang juga masih ciut saat melintas atau ngebahas soal lubang ini. Bagian dalamnya kelihatan gelap gulita dan penuh misteri, mirip banget kayak cerita di film horor. Tapi lubang ini emang beneran ada. Memangnya di situ ada apa aja sih? Kita cari tahu aja kalau gitu. Untuk sampai di lokasi, kamu perlu naik pesawat menuju Asia Barat, kemudian lanjut ke wilayah selatan Jazirah Arab. Setelah itu, lanjut lagi dengan naik mobil ke sumur Barhut. Dijamin deh, orang-orang yang kamu jumpai pasti nggak akan mau nemenin kamu ke situ. Karena menurut mereka, tempat itu sangat membahayakan. Sumur ini terletak di tengah gurun di Provinsi Al-Mahra, Yaman. Rutenya banyak dihiasi bukit pasir dan dataran gersang, dan semakin mendekati lubang, suasananya semakin sepi. Pepohonannya sangat sedikit dan faunanya nggak seberapa. Kawanan burung juga jarang terlihat. Asik, sebentar lagi kamu akan sampai. Kamu segera berhenti dan keluar dari mobil. Indera penciumanmu langsung disambut oleh bau nggak enak. Bau apaan nih? Menurut sebagian orang sih, kayak bau telur busuk. Tanganmu langsung refleks nutup hidung dengan sehelai kain. Tapi bau itu masih kecium juga. Dan setelah maju beberapa langkah, kamu bisa ngelihat lubang besar di tengah gurun. Diameternya 30 meter atau hampir sepanjang lapangan basket. Tapi bukan itu sih yang bikin kamu merinding. Kondisi di dalamnya gelap gulita. Masa iya ada orang yang udah numpahin cat hitam di tengah gurun pasir begini? Padahal matahari di situ sangat terik. Tapi lubang itu bisa menyerap semua sinarnya. Banyak orang rela naik helikopter untuk melihat tempat ini dari dekat. Para fotografer juga memakai lensa canggih agar bisa ngambil fotonya. Tapi ternyata mereka nggak nemu apa-apa selain lubang gelap. Drone khusus juga pernah diterbangkan di atasnya, tapi lagi-lagi alat ini nggak mendeteksi apapun. Mereka cuma bisa ngelihat warna hitam pekat tanpa ujung. Kedalamannya juga belum diketahui, tapi diperkirakan angkanya berkisar dari 100 sampai 250 meter. Berarti hampir setengah kalinya tinggi gedung Empire State. Setelah melempar batu ke dalam lubang, kamu bisa mendengar bunyinya yang terpantul ke dinding lubang. Makin lama makin pelan dan akhirnya sampai ke dasar. Karena hari mulai malam, kamu cuma beristirahat di dalam mobil. Tapi kamu nggak bisa tenang dan susah tidur. Dan saat memejamkan mata, kamu malah mimpi buruk. Monster jahat mulai keluar dari lubang, kemudian mengepungmu. Untung cuma mimpi. Matamu langsung ngebuka saat mentari pagi menyapamu. Penduduk lokal mempercayai tempat ini sebagai penjara bagi para makhluk jahat. Mereka terus menjerit dan ngeluarin bau busuk. Di situ juga kamu mendengar bunyi misterius yang sulit dijelasin. Bau yang terus-terusan kamu hirup bikin perutmu semakin mual. Dan terpaksa kamu harus menjauh. Lubang raksasa di Yaman ini menjadi salah satu lubang yang paling jarang diteliti karena sangat misterius. Para saintis masih belum tahu asal-muasalnya, rupa dalamnya, dan umur pastinya. Banyak orang memperkirakan umurnya telah menginjak jutaan tahun. Dan lubang ini mungkin telah terbentuk sebelum masa dinosaurus. Tapi para saintis sangat kesulitan untuk mecahin misterinya. Sirkulasi udara di dalam lubang kurang memadai dan oksigennya sangat minim. Karena itulah, semua penelitian di situ menjadi sangat mahal dan membahayakan. Penduduk lokal nggak mau nyinggung soal lubang ini terlalu banyak karena mereka takut kena sial dan tertimpa masalah. Bahkan menurut legenda, sumur Barhut bisa mengancam kehidupan di bumi dan memicu kiamat. Selama berabad-abad, mereka meyakini adanya roh jahat yang bersemayam di dalam lubang dan sewaktu-waktu bisa keluar. Tapi sebetulnya ada penjelasan ilmiahnya kok, meski sifatnya masih hipotesis. Lubang ini diperkirakan telah terbentuk oleh proses konstruksi, pengeboran tanah atau pertambangan. Semua proses tersebut bisa memicu getaran di kerak bumi dan ngebentuk lubang dalam. Para ahli menduga kalau lubang ini telah terbentuk oleh erosi batu kapur, gerakan garam batuan atau air asin. Ada juga teori yang menyinggung soal akhir zaman dan lubang ini diklaim sebagai mulut supervulkan yang masih dorman. Saat aktif, supervulkan ini bisa ngeluarin banyak lava dan abu vulkanik. Tapi kayaknya kita perlu penelitian lebih lanjut ya, biar bisa mecahin misteri ini. Gimana kalau kita lanjut ke lubang misterius lain aja? Lokasinya bukan di darat sih, tapi di tengah laut. Setelah tadi berpanas-panasan di gurun pasir Yaman, kamu bisa ngadem di perairan Belize.
Jadi ceritanya, kamu mau datang langsung ke Great Blue Hole. Dari atas kapal, air lautnya kelihatan biru, tapi di dekat area lubang, warnanya semakin gelap. Lubang besar ini berada di tengah lautan biru, diameternya 300 meter, dan kedalamannya 120 meter. Tinggi patung Liberty aja masih kalah jauh. Dan yang lebih unik, lubang ini berbentuk lingkaran sempurna, kayak bikinan manusia. Kemudian dipakai sebagai tempat penyimpanan raksasa. Selama bertahun-tahun, banyak orang berspekulasi kalau lubang ini telah dibuat dengan teknologi luar angkasa. Ada juga yang mengklaim kalau pembuatnya berasal dari peradaban kuno yang telah hilang. Tapi nggak seperti lubang di Yaman tadi, Great Blue Hole ini bisa diselami. Teori yang mengklaim lubang ini buatan manusia telah dipatahkan pada tahun 1971. Bahkan peneliti terkenal, Jacques Cousteau, datang langsung ke lokasi untuk ngebuktiin sendiri. Lubang ini terbentuk secara alami sejak ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu. Dengan mengamati struktur formasi stalaktit di dalam lubang, dia bisa tahu kalau gempa dahsyat telah menerjang bumi kita sekitar 200 juta tahun yang lalu hingga menyebabkan pergeseran lempeng tektonik. Tanahnya terus amblas dan ngebentuk lubang. Peristiwa ini diperkirakan telah terjadi di akhir zaman es, yaitu saat es mulai meleleh. Di dalam lubang ini ternyata ada gua bawah tanah, bentuknya mirip labirin panjang yang super rumit. Dan untuk menyelam ke situ, kamu perlu banyak oksigen dan jangan lupa juga bawa tim penyelam profesional yang sudah hafal dengan rutenya. Setelah memakai perlengkapan scuba diving dan tangki oksigen, kamu langsung nyebur ke dalam air. Di situ kamu bisa ngelihat banyak hewan laut seperti penyu, hiu, gurita, dan puluhan spesies koral. Semakin ke dalam, kondisinya semakin kosong dan di permukaan dindingnya yang halus ada banyak pintu masuk ke labirin. Gua yang dipenuhi air itu kelihatan menawan dengan stalaktit dan stalagmitnya. Tapi sebaiknya nggak usah ambil risiko lah. Jangan masuk ke gua itu. Ngeri loh kalau kamu nggak bisa keluar lagi. Ya udahlah, mending nyelam sampai ke bawah aja. Tapi kamu perlu kapal selam tuh. Dan biaya sewanya pasti sangat mahal. Oh iya, rebahan di rumah aja juga bisa loh. Toh kamu bisa nonton penyelamannya secara online. Akhir tahun 2018 lalu, sekelompok ilmuwan telah menyelam ke dasar Blue Hole sambil streaming secara langsung. Mereka berhasil mengambil foto lubang ini, kemudian bikin peta 3 dimensinya untuk pertama kali. Di dekat dasar lubang, mereka nemu jenis stalaktit baru dengan bentuk tetesan air beku. Stalaktit ini telah berada di situ sejak Big Blue Hole-nya belum dipenuhi air. Di bawah sana juga ada lapisan hidrogen sulfida tebal yang bisa menyerap semua cahaya matahari. Jadi, kondisinya benar-benar gelap. Dan di bagian bawah lubang yang gelap, ilmuwan nemu sisa-sisa moluska, penyu, dan siput. Banyak hewan laut bisa masuk ke situ tapi nggak bisa keluar karena oksigennya sangat sedikit. Tapi temuan yang paling bikin kaget justru produk buatan manusia. Jauh di bawah sana, ternyata juga ada botol plastik.